Kasih yang melebihimu,
Oke, shalom guys, kembali lagi di Open Table episode ke-9 bersama gua Mora. Pada kesempatan kali ini kita akan ngomongin tentang topik yang sangat menarik, yaitu adalah gambar Allah. Penasaran kan? So, siapin waktu teman-teman semua untuk kita bisa mendengarkan pesan yang terbaik dari Tuhan yang akan memberkati kita semua. So, let's get it started. So guys, kalau kita hidup di zaman Alkitab kuno dulu, maka pastinya kita hidup di bawah otoritas raja. Ya, di mana pada saat itu kadang-kadang raja ada yang semena-mena menganggap dirinya adalah Tuhan, dewa, atau bahkan yang lebih ekstrim mereka adalah gambar Allah. Meskipun itu hanya self-claiming mereka aja gitu ya. Tapi dengan cap itu, dengan label itu, mereka bisa memerintahkan bawahannya untuk melakukan apapun yang mereka minta. Mereka bisa menentukan mana yang baik, mana yang jahat. Bahkan mereka juga bisa membuat patung yang gambarnya adalah mereka sendiri. Seperti itu. Nah, patung ini kalau dalam bahasa Ibrani adalah namanya Selem, Tzelem. Ya, artinya adalah berhala atau bisa juga disebut sebagai gambar. Tapi buat orang Israel, raja nggak sama dengan dewa, teman-teman. Kenapa? Karena buat orang Israel, Allah itu nggak bisa disamakan atau digambarkan dengan sesuatu hal yang adalah ciptaannya. Karena yang namanya ciptaan adalah di bawah penciptanya. Jadi nggak boleh ya buat orang Israel menggambarkan Allah dengan ciptaan Allah itu sendiri. Tapi guys, ada satu alasan lagi kenapa sih manusia nggak boleh menggambarkan Allah dengan gambar apapun. Yaitu adalah karena Allah sudah menentukan gambar dan citranya sendiri. Pada halaman pertama Alkitab, hanya ada satu pribadi saat itu, yaitu adalah Allah sendiri. Dia memiliki otoritas. Semua firman-Nya dipatuhi oleh ciptaannya. Ketika dia berfirman, semuanya jadi. Ya, dan Allah adalah raja itu sendiri. Dia menentukan mana yang baik, mana yang jahat. Tapi kalau kita perhatiin teman-teman ya, dari semua kisah penciptaan, dari awal sampai akhir, sampai pada puncaknya dari ke-6, Allah menciptakan manusia. Dan ada suatu hal yang menarik teman-teman, bahwa Allah bilang manusia adalah gambar Allah. Wow, menarik ya. Jadi Allah memerintahkan manusia untuk berkuasa ya. Allah memerintahkan manusia untuk menaklukkan bumi dan berkuasa atasnya. Nah, dasarnya berarti semua manusia adalah pemerintah atau punya otoritas. Tapi gimana caranya? Apakah semua manusia harus jadi presiden gitu? Harus jadi raja? Tentunya enggak ya. Memerintah pada zaman Alkitab dulu hanya sesimpel berkebun. Yes, harvesting. Cuma sesimpel itu doang guys. Jadi Tuhan cuma meminta kita untuk berkebun, mengusahakan tanah, menggali potensi dari tanah, berkuasa atas tanah tersebut, sehingga nanti tanahnya menghasilkan sesuatu, misalnya menghasilkan tanaman, buah, makanan, untuk berguna buat kepentingan manusia. Nah, setelah itu ada, maka manusia bisa mengembangkan keluarga, mengembangkan komunitas, mengembangkan kota, bahkan memenuhi semua bumi ini. Itulah yang dinamakan berkuasa menurut definisi Tuhan pada saat itu. Jadi menurut Tuhan, berkuasa itu hanyalah pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari di dalam kreativitas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, manusia berkembang begitu besar, sangat luas sekali teman-teman. Dan manusia telah melakukan banyak hal yang luar biasa perkembangan buat dunia ini. Tapi di sisi lain banyak juga perbuatan manusia yang justru menghasilkan kejahatan, kesedihan, ya, kematian, dan itu adalah buatan tangan manusia juga. Nah, jadi sebenarnya manusia cocok gak sih jadi pemimpin buat dunia ini? Kita tahu guys, Alkitab bilang pada saat Allah memberikan otoritas kepada manusia, Allah memberi dua pilihan nih guys. Yang pertama adalah Tuhan memberikan otoritas kepada kita untuk berkuasa atas dunia ini dan bekerja sama dengan orang lain untuk kepentingan kita bersama gitu ya. Dan itu adalah yang baik di mata Tuhan. Tapi ada pilihan kedua nih. Manusia bisa nolak itu semua. Mereka mengusahakan dunia tapi untuk kepentingan pribadinya mereka dan menentukan mana yang baik dan jahat menurut kepentingan mereka juga gitu ya. Nah, mana yang dipilih oleh manusia? Sayangnya mereka milih yang nomor 2. Ya, dan kita tahu teman-teman bahwa terjadi ironi. Di satu sisi manusia melakukan begitu banyak hal yang baik buat dunia ini, tapi di sisi yang lain
oleh karena sifat egois dan mementingkan diri dari manusia, mereka membuat yang baik tapi pada akhirnya merusak dunia ini, membuat kejahatan, membuat kehancuran. Ya, nah jadi manusia benar-benar bisa dibilang adalah pemimpin atau pemegang otoritas yang sorry to say biasa aja, nggak jago-jago banget. So guys, tapi that's not the end ya, karena selalu ada sesuatu yang baik yang akan datang. Ya, kita tahu untuk menanggulangi semua kekacauan akibat kegagalan manusia dalam memerintah, maka Allah datang sebagai manusia di dalam dirinya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang untuk menunjukkan kepada manusia gimana sih caranya manusia itu memerintah. Nah, teman-teman tahu ya, di dalam kehidupan Tuhan Yesus, dalam pelayanannya kita tahu Tuhan Yesus datang untuk melayani orang lain, memberikan hidupnya buat orang lain, menganggap orang lain lebih penting dibanding dirinya. Bahkan dia mau mengasihi bukan hanya sahabat-sahabatnya, tapi juga musuh-musuhnya. Wow, luar biasa ya. Itu ternyata cara memerintah dari Tuhan Yesus. Dan gak cuma sampai situ aja guys. Kita tahu Tuhan Yesus menanggung semua konsekuensi penderitaan, kesedihan, kematian akibat kegagalan manusia dalam memerintah itu, sampai pada akhirnya itu membuat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah, tapi kematian Tuhan Yesus tuh gak akan selesai sampai situ guys, selalu akan ada kelanjutannya ya. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit, dan penulis Perjanjian Baru bilang kebangkitan Tuhan Yesus adalah suatu permulaan yang baru. Ya, dunia yang baru diciptakan di mana Tuhan Yesus bisa menjadi teladan buat setiap kita untuk menjadi manusia yang baru. Dia adalah gambaran Allah, dia adalah manusia baru. Dan di dalam dia, teman-teman, kita juga adalah manusia baru. Ya, di dalam dia kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi dengan kehadiran Allah, dan juga dipenuhi oleh buah-buah roh. Ya, di antaranya adalah kasih, sukacita, kesabaran, damai sejahtera, kemurahan, dan sampai pengendalian diri. Dan kisah Alkitab diakhiri di kitab Wahyu, di mana kita tahu teman-teman bahwa ada dunia baru yang dibentuk ya, yang dihasilkan, di mana Allah pada saat itu bertata di tatanya, kita sebagai anak-anaknya berkuasa dan memegang otoritas, dan kita menyebar luaskan otoritas itu ke bagian-bagian dunia yang belum dipetakan, di mana Tuhan Yesus ada sebagai penyembuh dan juru selamat kita. Dan inilah dunia baru di mana gambar Allah dinyatakan oleh manusia secara utuh. Oke guys, selanjutnya kita akan ada di sesi good news. Are you ready? So guys, good news hari ini diambil dari cerita hamba Tuhan yang sangat terkenal gitu ya, yang melayani di Amerika Serikat. Dia adalah Joyce Meyer. Teman-teman bisa tahu beliau dari buku-bukunya ya. Nah, ceritanya seperti ini teman-teman. Dia menceritakan kesaksian dia ya. Ceritanya gini, saya telah dianiaya secara seksual, mental, emosional, dan verbal oleh ayah saya sejauh yang saya ingat sampai saat meninggalkan rumah pada usia 18 tahun. Dia melakukan banyak hal buruk, beberapa di antaranya terlalu tidak menyenangkan untuk saya bicarakan di depan umum. Tetapi saya ingin membagikan kesaksian saya karena begitu banyak orang yang telah disakiti dan mereka perlu menyadari bahwa seorang telah berhasil melalui perjuangan mereka sehingga mereka dapat memiliki harapan. Lebih dari segalanya, saya ingin Anda tahu dan benar-benar memahami bahwa siapapun yang telah dilecehkan dapat pulih. Dan dapat pulih sepenuhnya jika mereka menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepada Yesus. Nah guys, ini kelanjutan kisahnya ya. Ayah saya adalah orang yang kejam, suka mengontrol dan manipulatif untuk sebagian besar hidupnya. Dia tidak dapat diprediksi dan tidak stabil. Akibatnya, atmosfer rumah kami dipenuhi rasa takut karena Anda tidak pernah tahu apakah tindakan Anda akan membuatnya marah atau tidak. Kami selalu melakukan apa yang dia inginkan ketika dia ingin melakukannya. Ya, maksudnya ini mungkin seksual gitu ya. Kami menonton apa yang ingin dia tonton di TV. Pergi tidur ketika dia pergi tidur, bangun ketika dia bangun, dan makan makanan yang dia ingin makan. Segala sesuatu di rumah kami ditentukan oleh suasana hatinya dan apa yang dia inginkan. Pelecehan seksual dimulai ketika saya masih sangat muda.
Dan ketika dia memutuskan bahwa saya sudah cukup dewasa, sampai saya berusia 18 tahun, dia memperkosa saya setidaknya sekali seminggu. Ayah saya yang seharusnya bisa saya percayai dan yang seharusnya menjaga saya tetap aman adalah orang yang paling saya takuti. Saya sangat malu karena kejadian ini dan saya sangat malu pada diri sendiri. Dan saya malu pada ayahku dan apa yang dia lakukan. Saya juga selalu merasa takut. Tidak ada tempat di mana saya pernah merasa aman untuk tumbuh dewasa. Saya rasa kita bahkan tidak bisa membayangkan kerusakan seperti apa yang ditimbulkan dia sebagai ayah kepada anaknya. Di sekolah, saya berpura-pura memiliki kehidupan yang normal, tapi saya merasa kesepian sepanjang waktu dan berbeda dengan orang lain. Saya tidak pernah merasa cocok dan saya tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sepulang sekolah. Pergi ke acara olahraga, atau pesta, atau bahkan berkencan dengan pria. Berkali-kali saya harus mengarang cerita tentang mengapa saya tidak bisa berbuat apa-apa dengan teman sekelas saya. Selama ini aku hidup dengan kepura-puraan dan kebohongan. Apa yang saya pelajari tentang cinta sebenarnya adalah penyimpangan. Ayah saya menyatakan kepada saya bahwa apa yang dilakukan kepada saya adalah karena saya istimewa dan karena ayah saya mencintai saya. Dia mengatakan semua yang dia lakukan itu baik, tetapi itu harus menjadi rahasia kami. Karena tidak ada orang lain yang akan mengerti dan itu akan menimbulkan masalah dalam keluarga. Menjadi beban saya untuk tidak membiarkan rasa sakit saya menimbulkan masalah di dalam keluarga kami. Dan selama saya menyimpan rahasia ini, saya tidak bisa lepas dari rasa sakitnya. Anda mungkin bertanya-tanya, Joyce, di mana Tuhan dalam semua masalahmu? Dia ada di sana. Dia tidak mengeluarkan saya dari situasi saya pada saat kecil, tetapi dia memberi saya kekuatan untuk melewatinya. Memang benar ayah saya melecehkan saya dan tidak mencintai serta melindungi saya sebagaimana mestinya. Dan terkadang sepertinya tidak ada yang akan membantu saya dan itu tidak akan pernah berakhir. Tapi Tuhan selalu memiliki rencana untuk hidup saya. Dan dia telah menebus saya, dia telah mengambil apa yang setan maksudkan untuk celaka dan mengubahnya menjadi sesuatu yang baik ya, sesuai dengan Roma 8 ayat 28 teman-teman. Dia telah menghilangkan rasa malu saya dan memberi saya pahala dan balasan ganda seperti teman-teman bisa lihat di Yesaya 61 ayat 7. Tuhan dapat menyembuhkan dan memulihkan Anda. Wow, what a good news. Ini mungkin tampak tidak mungkin, tapi kebenaran Tuhan telah membebaskan saya dari kehidupan kepura-puraan dan kebohongan dan telah memulihkan jiwa saya. Saya adalah bukti hidup bahwa tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Amin. Dan tidak peduli apa yang telah Anda alami atau seberapa parah Anda terluka, selalu ada harapan. Itulah mengapa saya menceritakan kisah saya. Anda perlu tahu betapa baiknya Tuhan dan bahwa perjuangan Anda akan selalu sepadan. Jika Anda mau memberikan hidup Anda kepada Kristus dan benar-benar percaya kepada Tuhan, Anda dapat sepenuhnya disembuhkan dan dipulihkan sehingga Anda dapat menjadi kehidupan yang Yesus telah mati untuk Anda miliki. Jangan menyerah. Nah, itu adalah kisah daripada Joyce Meyer teman-teman, dan kita bisa ambil kesimpulan di sini bahwa seburuk apapun gambar kita, sejelek apapun itu ya, kisah hidup kita di masa lalu, Tuhan selalu mau dengan kasih karunia-Nya memulihkan keadaan kita dengan gambarannya yang kudus. Dan itu adalah keinginan Allah dan itu adalah sukacitanya Allah untuk memulihkan setiap kita. Dan semoga good news ini bisa memberkati teman-teman semua. Sekian good news hari ini. Kalau teman-teman semua merasa diberkati lewat pemberitaan firman lewat Open Table ini, teman-teman bisa like, komen, dan juga bagikan kepada semua orang yang teman-teman kenali. Dan jangan lupa subscribe. Oke guys, Tuhan sayang sama kalian. Membawa